aja selain di Gresik? Kenapa maksudnya di Gresik? Nah, Sarini ini udah ada di beberapa tempat. Gereja Kristen Sarini itu internasional. Pusatnya di Amerika, Kansas City, tetap eksis sehingga melalui modul ini banyak jiwa yang sudah kenal Tuhan dimantapkan. Dan juga merupakan berkat untuk semua. Amin. Bapak, sekali lagi terima kasih. SBO News, update dan faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV, puji Tuhan kembali ada kesempatan untuk kita jumpa dan hari ini saya Walden sangat bersuka cita karena ada satu topik yang akan sangat memberkati kita. Saya akan perbincangkan dengan narasumber seperti biasanya Pastor James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani Surabaya, dan topik hari ini adalah menghormati orang tua, kunci hidup diberkati. Ini dia. Shalom. Shalom. Sudah menjadi orang tua ya? Sudah menjadi orang tua, tapi masih dan punya orang tua. Punya orang tua. Apa yang Anda rasakan masih punya orang tua, sudah menjadi orang tua? Gimana nih rasanya? Kamu juga lah. Ya, saya masih punya orang mami. tua dan Ya. punya orang tua dan sudah jadi orang tua. Iya, betul. Kamu dulu rasanya, ya. rasanya lebih bisa menghargai orang tua, lalu kemudian bahagia aja sih. Dan bisa banyak sharing juga ya, itu yang saya rasakan. Kalau Bapak? Kalau saya sih biasa aja lah, maksudnya jadi orang tua ya berusaha jadi orang tua yang terbaik, jadi anak yang masih terbaik. mempunyai orang tua, apalagi orang tua yang sudah lanjut usia, ya berusaha untuk jadi anak yang terbaik bagi mereka. Punya orang tua yang cukup lanjut ya, usia 80-an ya Pak ya? 88. 88. Dan dua-duanya papa mama masih ada ya? Masih. Ada kesulitan enggak? Karena ada banyak orang yang berkata repot ya, ini orang tua sudah tambah tua. Kebetulan saya tidak serumah sama mereka, karena mereka punya rumah sendiri. Iya. Orang tua itu biasanya Walden kalau sudah berpuluh-puluh tahun di rumahnya sendiri, males dia pindah. merasa nyaman dan dia merasa bahwa tidak perlu ikut pindah-pindah anak, dan tidak perlu ikut anak, dan dia ingin sampai akhir hidupnya di rumah situ. itu. Ya, tapi jarak rumah saya dengan rumah mereka tidak terlalu jauh, dekat, termasuk dekat. Ya, memang kalau kita menghadapi orang tua yang sudah lanjut usia, memang kami semua orang lah pasti mengalami sebuah kenyataan yang agak sulit menangani mereka. Mengalami kemunduran nggak di usia yang seperti itu? Pasti ya? Kemunduran dalam hal fisik, dalam hal pendengaran, dalam hal berpikir, mengingat dan memori mereka, ya pasti sudah menurun semua. ya. Dan tapi semua orang pasti ngalami ketika memiliki orang tua yang sudah begitu lanjut usia. Mereka akan menjadi seperti anak kecil lagi. Ngalami seperti itu sekarang Pak ya? Ya, maksudnya anak kecil, jadi artinya kadang bandel. Perlu perhatian. Kadang bandel. Bandelnya itu kayak apa dulu maksudnya? waktu saya masih kecil saya bandel kan, mereka yang marahin. Sekarang mereka bandel, saya yang marahin. Oh jangan. Tapi marahin kan demi kebaikan. Untuk maksudnya bandelnya itu bandel apa? Misalkan ini makanan yang harus dimakan, mereka nggak mau makan. Nah, padahal makanan ini makanan sehat, begitu. Nah, itu kan intinya kalau saya harus memarahin dalam tanda kutip. Ayo makan. Ya, itu kan untuk kebaikan dia. Gitu ya. Jadi, tapi banyak sekali kemudian gagal dalam menghormati orang tua karena mereka menurun tadi. Ada yang mulai pikun, ada yang mulai mungkin cerewet dan lain sebagainya.
lalu kemudian anak melihat, waduh kok begini, sementara dia punya keluarga sendiri, punya kesibukan sendiri, lalu orang tua apalagi kalau ikut begitu kan, tinggal satu rumah, sehingga kemudian gagal menghargai, menghormati mereka. Apakah ini sesuatu yang normal? Karena kan merespon kemunduran-kemunduran yang dialami oleh orang tua kita. Suatu yang normal atau sebenarnya suatu yang tidak sopan atau dalam maaf kurang ajar dan itu bertentangan dengan firman, gimana Pak James? Kalau kamu tanya apakah hal itu normal, saya bilang hal itu tidak normal. Kita harus menyadari, Walden, ya dalam kondisi fisik yang sudah menurun, dalam usia yang sudah lanjut, mereka pasti agak cerewet tadi kamu bilang. Pasti mereka agak rewel dan ini dan itu dan minta perhatian lebih. Kita mesti ingat kan, iya kan? Berapa tahun sih kita memelihara mereka dalam kondisi seperti itu? Tidak lama. Tidak lama. Kalau saya bandingkan dengan saya dilahirkan, dibesarkan itu susahnya lebih susah ketika merawat saya, ketika membesarkan saya, melahirkan saya, dan itu jangka waktunya lebih lama, berpuluh-puluh tahun sampai saya bisa mentas, kan begitu. Ya, jadi kita mesti berpikir ke belakang ya, jangan berpikir egois. Kalau kita berpikir egois sekarang, ya, taruh rumah jompo aja. Itu dia. Itu namanya kurang ajar kalau kamu bilang itu seperti itu. Atau mungkin tidak ditaruh di rumah jompo, tetap di rumah, tapi kata-kata, perlakuan itu dan tidak terkendali dan ya itu miris ya kalau sampai banyak terjadi seperti itu. Dan kasihan. Ya. Tapi nanti kita akan perbincangkan karena ini dari sisi sisi kemanusiaan memang tidak pantas anak memperlakukan. Tapi dari sisi alkitabiahnya nanti juga kita akan perbincangkan Pak James. Tetapi sekilas sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, ketika kita memperlakukan orang tua kita dengan semau kita karena merespon kemunduran mereka, apakah ada akibat-akibat negatif? Firman Tuhan selalu berkata, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Hormati ayah ibumu supaya jadi lanjut. Artinya kalau kita menabur dalam usia mereka tua, kita menabur yang kurang baik, maka kita nanti tua akan menuai dari anak-anak kita juga itu. Kalau itu saya hukum punya, itu hukum tabur tua itu pasti. Dan saya sangat yakin itu. Dan saya sangat memegang teguh hal itu. Gitu, Walden. Jadi kalau hari ini kita masih dipercayakan ada orang tua dan apapun keadaan mereka, terima sebagai anugerah dari Tuhan kita bisa melakukan sesuatu yang baik, jangan sampai salah karena tabur tuai masih berlaku. Di segmen berikut saya akan perbincangkan dari sisi rohani. Apa dampaknya ketika kita kurang pas memperlakukan orang tua kita? Jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, saya Walden masih bersama Anda. Topik perbincangan hari ini adalah menghormati orang tua, kunci hidup diberkati. Saya masih bersama Pastor James Ong. Pak James, ketika kita masih di rumah orang tua kita belum menikah, ya cenderung harmonis lah. Kita menghargai, mendengarkan, hidup bersama dengan mereka. Tapi ketika menikah, kan kita bersatu dengan pasangan kita, entah suami, entah istri. Biasanya ada yang berubah dari sikap yang bersangkutan kepada orang tuanya. Nah, itu tergantung pasangan hidup kita. Tergantung pasangan ya? Pasangan kita. Ada yang bisa jadi lebih malah dekat, tapi ada yang malah menjauh dan bisa musuhan, begitu? Bisa ya? Banyak kejadian begitu. Gimana Bapak menyoroti? Makanya kalau saya berpikir, Walden, memilih menantu bagi hidup. anak saya, memilih menantu bagi anak saya nggak main-main gitu. Itu harus teliti banget gitu kan. Jadi harus dilihat bibit bebet bobotnya. Jangan sampai kita melihat di luarnya aja kaya, cantik, pinter, baik, cuma di luarnya saja ternyata di dalam hatinya penuh kebusukan itu. Iya. Seperti firman Tuhan bilang itu hatinya seperti kuburan. Seperti kuburan. Jadi
itu harus berhati-hati. Ya, Jadi itu kalau kita masih dalam taraf audisi seleksi ya. Tapi kalau sudah terjadi, anak ini harus punya prinsip yang kuat dalam hidupnya. Kalau dia seorang suami atau seorang istri pun, ya, dia seorang Kristen yang mengenal firman Tuhan dan yang mengenal kebenaran, dia harus tetap pegang, hormati ayah ibumu, ya kan? Itu sudah hukum. Ya. Nggak bisa. Jangan sampai itu bergeser. Ya. Karena punya pasangan, maka itu akan bergeser. Wah, itu jangan sampai terjadi, bahaya. Makanya kalau kita nggak kuat dalam prinsip hidup kita nggak kuat memegang prinsip hidup, itu kan gampang bergeser. Karena maaf ya, Walden, seorang suami memiliki istri itu katanya makhluk yang lemah kan. Ya, katanya, tetapi pengaruh istri itu kuat banget loh. Bahkan termasuk kepada bagaimana hubungan ya nanti. Nah, itu bisa akhirnya pengaruh istri itu bisa memisahkan anak laki-laki dengan orang tuanya. Ya, sampai akhirnya hubungan mereka jadi jauh, sampai hubungan mereka jadi renggang, rusak dan sebagainya. Itu pengaruh istri terlalu kuat banget. Gitu. Jadi harus berhati-hati makanya. Iya. Dan kalaupun sudah terlanjur memiliki istri atau pasangan hidup yang seperti itu, tadi saya bilang kita harus memegang prinsip. Prinsip itu, seperti apa itu? Ya, prinsip firman Tuhan. Tetap menghormati, tetap mengasihi orang tua, tetap menjaga dia sampai akhir hidupnya. Itu kan tanggung jawab kita. Ya, banyak ayat-ayat di Alkitab yang berkata tentang menghormati orang tua. Ya, saya kembali ke hukum ya. 10 hukum itu hukum keberapa itu? Kelima ya. Hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Itu berkaitan dengan bagaimana hidup diberkati kan? Ya, ketika seperti topik kita hari ini. Iya. Apakah misalnya saat ini keadaan kita itu secara ekonomi atau apa saja, kita merasa kok mentok, banyak pintu tertutup. Salah satunya tentang itu. Apakah salah satunya ini? Salah satunya tentang harus itu. Dicek ya. Bagaimana kita dengan orang tua kita? Maaf ya, saya tidak mengkultuskan salah satu suku di Indonesia. Tapi saya lihat suku Tionghoa. Itu sangat memperhatikan orang tua. Bagaimana menghormati orang tua begitu rupa. Uhau kalau nggak salah ya. Ya, uhau lah. Ya. Artinya saya lihat dan akhirnya mereka hidupnya bahagia. Mereka hidupnya diberkati Tuhan. Saya nggak tahu sangat suku-suku yang lain karena ya, banyak juga sih. Ada suku-suku yang lain yang benar-benar menghormat sama orang tua, ya akhirnya begitu. Karena firman Tuhan nggak bisa dilupakan gitu kan. Ya, kan? Ya. Jadi itu penting sekali. Jadi sebuah cek dan recheck dalam hidup kita, kalau kita ngalami mentok sana mentok sini, hidup susah, udah bukan jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan sikap kita dengan orang tua kita. Kalau misalnya kita dapati seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Karena begini, Walden, ketika kita tidak melakukan yang baik kepada orang tua kita akan menjadi sedih. Iya. Orang tua kita akan menjadi, maaf kalau kata orang Jawa tuh nelongso. Kok anakku seperti ini? Dan bisa saja kata-kata negatif. Nah, kata-kata negatif itu yang bahaya. Kata-kata kutuk biasanya ya. Itu yang bahaya karena kata-kata kutuk dari seorang tua untuk anaknya, apalagi seorang ibu untuk anaknya, itu sangat berpengaruh besar. Iya lah. Ya, jadi mereka kadang-kadang ya karena orang tua itu maaf ya sudah terlalu mungkin lecek ya. Kalau pintu itu sudah lecek, kalau sudah sering dipakai begitu. Iya. Mereka mulutnya banyak yang ngeblong remnya gitu toh. Terus itu, wah ini anak durhaka. Nah, kata-kata seperti itu aja sudah berpengaruh terhadap anak itu. Iya. Jadi kalau misalnya situasinya seperti itu ya tidak ada pilihan lain selain kita berubah, bertobat katakan. Bertobat, minta ampun sama orang tua kalau orang tua tuh masih hidup. Ada. Kalau sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Minta ampun sama Tuhan ya. Minta ampun sama Tuhan, tetap masih ada pemurahan kan. Ya, dan ya bukan cuma minta ampun tapi sungguh-sungguh dari hati yang menyadari dan pertobatan dalam hati sih. Iya, wow, pemirsa kalau masih punya orang tua luar biasa ya. Kita bisa mendatangi mereka dan kalau kita ada salah minta maaf, minta ampun, dan tidak ada salahnya ya Pak James ya ketika
misalnya kemarin momen Lebaran, libur ketemu orang tua, akhir tahun lain sebagainya, kita minta mereka lepaskan berkat ke anak cucu kita itu, saya Ya, pikir. tapi kalau hati mereka tidak melepaskan berkat, ya kalau mereka hati mereka masih Sakit. terganjal dengan kita, masih sakit Makanya hati harus dengan kita. Makanya harus ada rekonsiliasi, Iya, ya kan? Dari betul. pihak anak ini harus punya goodwill, Iya. punya kemauan yang baik terhadap orang tua bagaimana dan menunjukkan sikap yang berubah. Oke. Jangan cuman minta ampun. Ya, oke, baik. Dan kita akan kembali di segmen ketiga, akan saya gali lebih dalam, karena ternyata kunci hidup diberkati, salah satunya adalah menghormati orang tua. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Iya, menghormati orang tua adalah kunci hidup diberkati. Itu yang masih saya perbincangkan. Dan Pak James, orang tua kita memang tidak ideal kadang-kadang ya. Jarang orang tua ideal, Walden. Iya, Kita sesuai. pun jadi orang tua, bukan jadi orang tua ideal loh. Ingat Banyak loh, kekurangan. Banyak kekurangan. Tapi kadang-kadang itu kan jadi alasan untuk kita susah untuk respect. Ya, maksudnya begini, apapun kondisi orang tua kita, mereka jadi orang tua yang baik atau tidak baik, tapi kewajiban anak ini apa? Itu yang Tuhan tuntut, kan Itu yang kita Tuhan tuntut. Iya. Jadi nggak perlu orang tua jadi baik dulu baru kita, wah nggak ada ceritanya begitu. Makanya jangan jadi anak yang menyalahkan orang tua. Gara-gara orang tua seperti itu aku nggak bisa hormat, nah itu salah. Iya. Nah, anak banyak yang ngomong gitu sama Iya, saya. betul. Nah itu, jadi tidak ada alasan orang tuamu mau bagaimanapun, mau melukai hatimu, mau melakukan sebuah kesalahan besar, mau menyakiti hati kita, tapi hati kita, respon kita terhadap orang tua tetap nggak bisa Ya. ditawar. Karena ketika kita melakukannya, katakanlah orang tua kita itu tidak pantas untuk menerimanya karena mereka terlalu apalah begitu. Waktu kita melakukannya, yang Tuhan perhitungkan kan kita. Dan Iya. kita yang menerima penggenapan firman itu. Iya. Begitu, Itu Pak ya? dia. Jadi jangan lupa gitu. Kita nggak bisa beralasan apa-apa untuk tidak menghormati orang tua. Oke. Dalam menghormati orang tua, ingat gini ya, Iya, dengar ya. Kita mungkin baik sama mereka. Kita punya kemampuan setiap bulan kita mungkin Support. menunjang keuangan dia. Tapi nasihat-nasihat dia, perintah-perintah dia untuk kita seringkali abaikan dan kita seringkali lupakan dan kita seringkali bahkan menolak perintah mereka dan tidak melakukan. Itu pun termasuk di dalam kalau firman Tuhan berkata itu Tidak sesuatu menghormati. yang tidak menghormati orang tua, sama aja. Ya, jadi jangan pikir kalau kita sudah menunjang kebutuhan mereka, oke lah kita mau bersikap apa, mau tunduk atau enggak dengan perintah mereka yang baik, yang positif. Ya kalau perintah mereka negatif ya kita enggak usah tunduk kan. Iya, kalau Gitu misalnya itu bertentangan dengan firman Nah, kan. kita enggak usah taat, ya kan. Tapi kalau itu perintah yang baik, kita harus indahkan benar-benar, kita harus perhatikan. Oke, jadi menghormati orang tua itu adalah ketika kita memperhatikan mereka, hidup mereka, mengasihi mereka, lalu kemudian itu bukan hanya berbicara tentang sikap, tetapi tindakan-tindakan ya. Kalau misalnya, Tindakan kita iya, secara nyata. secara nyata, saya tergelitik dengan ada keluarga-keluarga yang menitipkan orang tua mereka di kumpul bersama dengan orang tua lain, panti jompo. Kan tidak semuanya karena hal yang negatif ya Pak ya. Kalau Pak James sendiri memandangnya seperti apa? Ya, kalau itu di luar negeri mungkin itu lebih membudaya. Orang tua kalau sudah 70 tahun mungkin karena di luar negeri anak-anak semua bekerja dan tidak ada orang di yang rumah. ya mereka dititipkan di panti jompo Supaya terpelihara dengan baik Nah, gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kayaknya itu kurang Pas, familiar ya. Masih kurang lah kalau Iya, dalam kebudayaan Indonesia. Jadi saya pernah punya panti jompo dan
100% yang masuk ke situ alasannya dengan anak-anaknya, selalu dia bilang Repot. ngurusin dia. Seperti tadi kita pembicaraan kita yang awal, orang tua jadi seperti anak kecil dan mereka kebingungan bagaimana dan ini dan itu. Jadi artinya mereka nggak sanggup, mereka titipkan dan mereka bayarlah, intinya begitu. Tapi kalau kita lihat begini, orang tua yang dipelihara oleh anaknya sampai akhir hidup mereka, sebetulnya mereka lebih bahagia daripada mereka dititipkan ke orang lain loh, Walden. Iya, dan setiap hari mereka bergaul bukan dengan anak menantunya, berdarah dagingnya. Saya kan? juga punya satu kejadian, Walden, satu pengalaman dengan keponakan Keluarga ya, masih keluarga gitu ya? ya keluarga saya lah, maksud saya. Kerabat. Sepupu saya ini punya 2 orang anak, cewek 2. Yang pertama ini, anak ini dari kecil ini kurang ajar sama orang tua, suka melawan orang tua, dan sudah diperingatkan banyak famili, dia tetap seperti itu. Dan pada satu hari, entah karena ketidakpuasan dia sebagai anak, dia laporkan orang tuanya ke polisi. Wow. Dengan sebuah Kasus. kejadian yang, ya kejadian intern aja, bukan kejadian, Sebenarnya bisa diselesaikan. bukan baik-baik. kejadian yang Kriminal. KDRT atau apa, bukan gitu ya. Laporkan ke polisi. Ternyata, ya singkat cerita, Walden, anak ini dalam berpuluh-puluh tahun dalam kehidupannya dia selalu berbuat sikap yang Seperti sikapnya itu. Negatif terhadap orang tua. Akhirnya pada satu hari tanpa alasan matanya anak ini buta. Anak ini matanya buta tanpa sakit apa mungkin. Tiba-tiba saja. Nah, tiba-tiba jadi buta dan sampai hari ini dia seorang gadis yang Tidak menikah. tidak menikah, sudah usia 30 tahunan lebih. Adiknya sudah menikah. Siapa mau menikah dengan orang buta, maaf ya. Kan enggak buta aja banyak kok, gitu kan. Nah, ternyata saya mendapatkan itu kejadian sesuai dengan firman Tuhan di Amsal. Iya. Amsal 30 ayat 17 kalau nggak salah. Boleh saya bacakan? Baca silakan. Amsal 30 ayat yang ke-17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Nah, saya mendapat nih kejadian ini, kok sesuai dengan ayat firman Tuhan. Dan Firman ternyata firman Tuhan itu enggak main-main ya. Nggak main-main. Ya Pak James, kita masih menyisakan satu segmen. Oke. Kita akan bahas sedikit lagi sebelum kita closing. Iya, pemirsa jangan kemana-mana. Luar biasa ya, sangat terberkati saya. Kami akan kembali sesaat lagi. Menghormati orang tua, kunci hidup diberkati. Jadi perbincangan hari ini kembali mengingatkan saya dan juga kita semua tentang posisi orang tua dalam hidup kita itu ternyata menjadi kunci bagaimana kehidupan kita diberkati atau tidak. Pak James, Ya. cerita tadi itu saya merinding dengarnya, sebuah kisah yang nyata ya. Dan mungkin ada orang yang berkata, loh selama ini saya dengan orang tua saya tidak baik hubungan, tapi saya tetap baik-baik saja, tidak ada masalah, gimana tuh? Kalau ada orang berkata begitu, dan saya kebetulan dengar dengan telinga saya akan berkata, hidup ini belum berakhir. Tunggu aja. Tunggu saja tanggal mainnya gitu kan. Ya, jadi firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan, tidak bisa ditawar apa-apa. Makanya kalau kita mau tunduk dan taat akan firman, ya itu keuntungan di pihak kita. Kalau kita mau melanggar firman, ya efeknya juga ke kita. Iya. Oke, Pak James, saya mau berimbang nih perbincangan kita. Kadang-kadang kan anak-anak itu mengalami kesulitan karena orang tuanya mungkin didikan dari kecil terlalu keras, kan semua ada sebab akibat ya. Kalau misalnya ada orang tua yang hari ini menyadari anak saya keras, tidak sopan kepada saya karena ada
akibat dari perilaku saya sebagai orang tuanya sehingga dia jadi seperti itu kan kasihan anak kita kan, betul ya? Kalau ada orang-orang tua yang menyadari hal seperti ini, menurut Pak James langkah apa yang harus diambil? Ya kalau orang tua menyadari bagus, dia akan Membantu anaknya untuk rekonsiliasi ya? Dia akan berperan pertama dia datang ke anaknya. Ya karena anak yang sudah diperlakukan seperti itu kepada dengan orang tua dari kecil, mungkin dengan kekerasan atau dengan kekejaman, Maki-makian gitu. itu kan sakit hati. Betul. Ya, orang tua kalau sudah sadar bagus, dia pasti akan harus datang ke anaknya minta ampun, nggak Minta apa-apa. maaf ya? Minta maaf. Bukan tabu orang tua minta maaf sama anak. Ya kalau memang salah mau gimana? Nah, dari hal itu anak ini akan sembuh. Ada pemulihan dari luka batinnya ya? Ada terjadi kesembuhan batin. Dan saya percaya ada pemulihan dalam segala Ya memang hal. tidak bisa langsung Walden, semua itu proses kan. Tapi itu proses yang menuju kepada sebuah keharmonisan, sebuah pemulihan yang akan terjadi. Ya. Ya kalau repotnya kalau orang tua tidak menyadari dan orang tua yang keras hati, ini yang repot. Nah, jadi karena hubungan sebab akibat, jangan sampai kalau hari ini anak kita memperlakukan kita seperti itu adalah akibat dulu kita memperlakukan orang tua kita seperti apa kan? Tabur tuai. Dan kita yang sedang tidak menghormati orang tua kita, jangan lupa kita masih punya anak-anak dan Pak James bilang hidup masih terus berjalan. Betul ya? Belum berakhir. Belum berakhir. Pak, ada sedikit kesimpulan sebelum kita akan mengajak pemirsa untuk berdoa bersama? Kesimpulan pembicaraan kita hari ini pemirsa, hidup ini masih berjalan dan satu hal yang kita harus ingat, berkat itu datang dari orang tua, dari Tuhan melalui orang tua. Jadi firman Tuhan berkata kalau kita menghormati orang tua kita, maka hidup kita di dunia ini akan diberkati. Itu sudah paten, nggak bisa digoyahkan. Jadi mau nggak mau kita sekarang kalau kita memiliki orang tua, kalau mungkin selama ini sikap kita terhadap orang tua tidak menghormati dan suka memberontak, suka melawan, mari kita belajar untuk berubah. Kita berubah, dan kalau kita sudah menjadi anak yang menghormati orang tua selama ini, pertahankan itu. Jangan sampai karena pasangan hidup, jangan sampai karena situasi kondisi yang lain membuat kita akhirnya berubah menjadi seorang anak yang melupakan atau kurang ajar terhadap orang tua dan sebagainya. Ini nasihat saya karena saya selalu tahu bahwa firman Tuhan itu menjanjikan berkat bagi anak yang sangat menghormati orang tua. Jadi pemirsa yang saat ini mendengar program ini, biar ini menjadi sebuah nasihat penting supaya hidup kita di bumi ini menjadi hidup yang penuh dengan sejahtera. Mari kita berdoa. Mari. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu memberi nasihat yang penting untuk kami. Karena firman-Mu adalah firman yang mendidik kami dan mendidik dalam berbagai macam, dalam segala macam kehidupan, aspek kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Dan kalau hari ini kami belajar bagaimana kami harus menghormati orang tua, buat itu menjadi sebuah peringatan yang penting bagi kami sebagai anak. Mungkin kami sudah bertingkah laku dan bersikap yang tidak baik terhadap orang tua kami. Ini menjadi sebuah nasihat penting dan kami berubah setelah kami mendengar ajaran ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kehidupan kami dalam keluarga berkeluarga semakin mengalami berkat Tuhan, semakin alami jamahan Tuhan, dan rahmat Tuhan selalu ada bersama dengan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada, hidup mereka Engkau yang atur, langkah hidup mereka Engkau yang menerangi, dan Engkau akan membuat kami naik dan terus naik, bukan turun, kata firman-Mu. Diberkatilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, saya berterima kasih secara pribadi karena saya sangat diberkati dengan perbincangan hari ini. Terima kasih Walden. Iya, sukses ya. Sukses. Tuhan juga memberkati. untuk kamu. Amin. Iya, dan pemirsa mengutip satu kata bijak, seorang ibu bisa menghidupi 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu bisa menghidupi seorang ibu.
Ternyata menghormati orang tua itu adalah kunci dari bagaimana kehidupan kita diberkati. Dan saya berharap perbincangan hari ini menjadi solusi bagi keadaan kita yang mungkin hari ini tidak baik. Kita cek, dan ketika hubungan kita dipulihkan dengan orang tua kita, maka berkat Tuhan mengalir tanpa henti, tanpa halangan dalam hidup kita. Berbahagialah bersama dengan papa, mama, orang tua yang masih ada bersama dengan kita. Dan saya percaya kehidupan masih berlanjut, dan kita dengan keturunan kita, anak-anak kita juga akan menikmati kehidupan yang berbahagia. Setiap janji firman Tuhan digenapi bagi kita semuanya. Saya Walden pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ada di mana aja selain di Gresik? Kenapa maksudnya di Gresik, Nazarene ini udah ada di beberapa tempat? Gereja Kristen Nazarene itu internasional, pusatnya di Amerika, Kansas City, tetap eksis, sehingga melalui negeri ini banyak jiwa yang sudah kenal Tuhan dimantapkan, dan juga merupakan berkat untuk semua. Amin. Amin. Bapak sekali lagi terima kasih.